Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Alhamdulillah saya kedatangan tamu ya, para siswa ya, SD Mentari Ilmu ini untuk berkunjung perkenalkan tentang peternakan yang ada di TKJ Farm ya. Pak, berapa orang? Gimana adik-adikku? Kelas 6, Pak. Kelas 6, ya. Ada bapaknya, tanya-tanya. Oh iya, ada. Pak, bener ya, Pak? Ya. Sini dulu, ngadep sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ya. Gimana sehat adik-adik? Alhamdulillah. Nah adik-adik, sekarang kegiatan adalah tentang peninjauan ternak, ya kak? Ya. Adik-adik tentunya harus tahu apa saja sih hewan-hewanan itu, ya. Salah satunya ada sapi di sini, ada kerbau, ada domba, ada kambing, ya, dan ada juga soang, gitu ya. Nah, terus ada kuda juga, ya. Nah, itu kan harus tahu adik-adik ini, ya nggak? Iya. Nah, sapi itu banyak jenisnya, ya, bukan satu, bukan nama sapi aja, ya. Itu. Ini salah satunya ini, ya. Ini adalah jenisnya sapi lemosin, ya. Gitu. Tertulis, ya. Nah, ini adalah lemosin, yang ada putihnya itu adalah lemosin cross, ya. Gitu, ya. Yang aslinya itu yang merah tuh, yang ada tanduknya, ya, itu namanya lemosin. Nah, yang putih itu yang itu, ini sini. Peranakan umum, gitu dia itu. Well, ya. Nah, ini tahu ya. Ada, iya. Ini sama lagi putih, ya. Perempuan ini. Yuk geser sebelah sana, supaya tahu ya. Sini. Nah, yang ini Brangus, ya. Brangus. Iya, namanya Brangus, ya. Sapi lemosin Brangus, ya. Ini bobotnya ini 8 kintal 70 kilo kemarin ditimbang, ya. Itu yang 8 kintal itu yang besar itu. Ini di atas 6 kintal, ya. Nah, ini adalah Brahman. Ya, yang hitam begini, dia itu tinggi badannya. Nah, ini biasanya kalau sudah besar itu mencapai 2 tahun umurnya itu bisa di angka 8 kintal bobotnya. Sama ini kan baru 2 tahun nih, 2 tahun 4 bulan. Kalau ini baru 16 bulan. Ya, itu. Ada lagi yang besar, ini nih. Ini ya, ini ibunya itu tadi. Ya. Itu indukannya. Ini umurnya baru 14 bulan nih. Ya, lahiran di sini. Nah, ini iya. Kalau itu sapi parahyangan yang kecil-kecil ya, itu sapi parahyangan
sapi lokal, ya. Tuh. Nah, ini kerbau, ya. Adik-adik kan sekarang tahu nih. Biasanya kan sapi, padahal ada sapi, ada kerbau ini. Nah, ini baru anakan, ya. Baru 15 hari anaknya. Iya, itu anaknya. Perbedaannya apa, Pak? Sapi dan kerbau. Perbedaannya. Gini, kalau dagingnya itu sapi itu lebih halus, ya. Kalau kerbau agak kasar dagingnya. Cuma harga jualnya mahalan kerbau, gitu, ya. Kalau ini misalnya 160, ini bisa 200 per kilo kerbau itu. Iya. Nah, itu. Terus apalagi? Ntar bertanya di sana aja, ya. Ini udah cukup masalah sapi. Kalau nggak salah itu sapinya ada 18 jenis nama sapi itu. Ntar lihat aja ya. Itu nama-nama sapi itu ada 18 jenis. Ya. Yuk kita ke mana? Ke kandang. Apa mau ke sawah dulu? Ke sawah ntar. Hah? Sawah. Ya. Ya udah yuk kita ke sawah dulu ya. Hah? Apanya? Mohon center kamu masuk ya. Jangan lupa ya. Lura Jun channel. Ayo. Kamu tidak tahu ya. Mau ke sawah? Saya itu mau bikin ya di sini ya, lagi nyari alat beratnya dulu buat latihan Buat naik siapa kuda. aja ya Pak ya nih teman-teman Iya. anak-anak boleh ya. Boleh, ntar kan olahraga yang dianjurkan menurut syariah Islam itu adalah pacuan kuda, berkuda. Itu ada. Makanya saya mau bikin kudanya udah ada satu. Ntar ada Saya lagi. bisa naikkan Pak. Hah? Seberat saya bisa dinaikkan. Oh bisa. Ada, saya lagi pesen ini kuda nil itu yang kecil. Oh, Nah, udah itu poni. kan- Iya, poni. Ya. Itu berapa alat berat? Ada ketentuannya enggak? Yang kan itu Itu lagi pengerukan kali. Oh, jadi nggak bisa. Nah, ini luas tanahnya berapa hektar? mana? Yang Bapak ini. Yang ini 2,4. Masih mengurus doang. Kalau ini punya saya. Berapa hektar Pak? Enggak, cuma 5.000 meter. 5.000 meter berapa harga tuh? Nah, ini mau didoser tar buat pacuan kuda. Kan Kerawang nggak ada buat pacuan kuda. Purwakarta banyak. Jawi ini jalur Jawi. Oh ya Pak Jawi ya. Ini berapa? Itu kan ada di soalan kipas kalau nggak salah. Iya. Oh ya UI. Tuh, ada nih kayaknya Jawi. Walaupun suasana tidak Saat ini kita sedang meninjau Nih. Ya. Nah ini saya tidak pakai pupuk pasti. ya, ini hanya menggunakan kotoran tadi sapi. Nah, kenapa saya air kencingnya dan kotorannya itu lari ke sini? Nah ini untuk pupuk ke sini. Ya, ini boleh dikatakan ini organik. Organik ya. Ya itu. Jadi tanpa kimia ini. Dan nyemprotnya pun saya menggunakan air kencing sapi. Ya, air kencingnya ini pakai ini. Ini 2 petak nih. Ya. Nah, ini ntar disedot ke sana juga. Ya.
Gitu. Jadi kalau yang di sana masih pakai pupuk ya, itu per hektar itu hanya 1,5 kintal. Ya, kalau ini pure, tidak menggunakan pupuk, hanya menggunakan pupuk kandang. Gitu. Karena ini mah kan masih ngalir tuh airnya. Nah, ini keunggulannya. Pak Lurah itu semprot. Nah, ini ya nama padinya IR32. Iya, nama padi itu banyak ya. Nah, ini yang setiap dimakan setiap hari itu ini padinya ya. Ayo sini supaya tahu ya. Pak Lurah, maaf mau nanya, itu disemprot itu untuk apa, menghilangkan hama atau gimana? Hama, Bang. Dengan kencing sapi bisa? Iya. Cukup ya? Cuma saya dikasih ini, Bang. Kasih apa? Dikasih bumbu masak mecin. Oh, Ya. Oh serius? Iya. Oh, Gitu, itu ya. ampuh Pak untuk mengusir hama Ya, ya? alhamdulillah ya tadi. Ya, kalau dilihat dari postur Sehat sekali. ininya, apa tanamannya, ini deh. Nah. Ini ada yang nungguin kuda. Iya. Jadi kalau nungguin kuda emang matanya kudanya harus ditutup ya. Iya, kalau nggak tutup kita ngamuk. Ceburin gak sih? Kita harus nungguin apa gitu. Wih, kuda. Maher. Ini dari sini ada checkpoint. Wih, udah ada tutupannya. Ditutup. Iya, yang garap. Boleh tahu nggak? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, gini nih ya. Ini namanya jenis padi ketan. Ya. Nah, ketan itu banyak kegunaannya untuk bikin kue, ya. Salah satunya bikin ranginang, tahu nggak? Bikin dodol. Ya nggak? Hah? Uli, iya itu ya. Ini jenis tanamannya ini ya. Ini umurnya baru 48 hari. Nah, itu ya. Nah, yang sebelah sana tuh kelihatan tuh ya. Ini satu tuh ke sana tuh. Itu adalah padinya itu namanya 42. Ya, perak lah. Ya, itu bahan baku bikin Indomie, Sukmi. Itu termasuk nasi goreng. Itu bahan bakunya. Itu ya. Kalau ketan itu untuk bikin kue, ya. Kalau itu untuk tadi salah satunya untuk membuat bihun gitu. Mie itu bahan bakunya. Nah, itu ya. Udah tulis belum? Ini ketan. Tadi itu IR32, udah. Di sini padi ya, Pak? Hah? Jenis padi, ya. Ada nggak sih? Nah, ada nggak? Gak apa-apa, tambahan kamu biar supaya tahu. Ya nggak? Termasuk yang di laporannya. Jangan Bos, taunya kenapa beras di belakang doang, perlu dibikin laporan nasi, tuh? ya nggak? Harus tahu ya seperti apa nanamnya. Ada ketan terus. Nah, ketan IR42, ya IR32 ya. Kalau yang 32 IR32 itu untuk dikonsumsi makan ya. Nah, kalau ketan untuk membuat kue, salah satunya ranginang, dodol, uli, itu ya. Itu
peyem. Tahu nggak peyem? Apa ya? Nah, tape, gitu anak tape ya itu. Nah, kalau yang 42 itu bahan baku untuk membuat mie, ya, ya bihun, super mie, dan yang lain-lain lah ya. Itu adalah bahan bakunya 42. Makanya harganya agak tinggi karena itu dibelinya oleh perusahaan. Gitu. Ya. Nah, nasi goreng itu, ya kan nasi goreng mah nggak pulen. Ya itu bahan bakunya. Ya itu. Cukup? Mau tanya nggak masalah padi? Ayo. Ada yang pertanyaan. Masalah hewan mah di sana. Ada pertanyaan yang belum ditanyain nggak? Satu lahan ini kalau dijual harganya berapa? Kalau dijual, Pengen dibeli sama Ayu, Pak. jangan dijual. Ya. Iya, kalau bisa jual ya. Ya, karena program pemerintah sekarang itu harus mempertahankan ketahanan pangan. Ya, itu ketahanan pangan salah satunya itu adalah mempertahankan tanaman padi, palawija, buah-buahan. Itu ya. Palawija itu apa ya, Bang? Hah? Palawija. Palawija itu semacam jagung, Sejenisnya itu gitu ya? singkong, ya. Makanan berkarbohidrat. Iya, itu ya. Nah, terus buah-buahan itu kan kebutuhan manusia, ya. Kalau sekarang pesawahannya tidak ada, mau gimana kita mempertahankannya, ya nggak? Itu makanya Bapak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati itu sepakat, ya bagaimanapun ketahanan pangan itu di Indonesia itu harus dipertahankan, ya. Apalagi Karawang dulu itu kota lumbung padi, ya, yang memberikan pasokan beras paling besar di Indonesia, itu ya. Nah, makanya sekarang Pak Gubernur juga punya program bagaimana ekosistem perairan itu, salah satunya karena itu salurannya itu sudah dangkal, ya diberikan bantuan oleh Pak Gubernur untuk mengeruk saluran yang dangkal. Biar apa tujuannya? Satu, biar tidak banjir. Dua, masih bisa bertahan tentang ketahanan pangan. Itu ya tujuannya itu. Kan tahu sendiri kemarin kalau hujan sendiri kita aja banjir. Ya nggak? Nah, itu. Nah, itu salah satunya. Jadi makanya sekarang ini ya pemerintah itu ya harus berbenah, ya. Bagaimanapun ya tadi harus kita saling menutupi dari pemerintahan desa, kabupaten, provinsi, pusat, itu harus satu ideologi. Biar apa? Tadi masyarakatnya harus makmur, sejahtera. Sejahtera diawali dari siapa? Dari masyarakat sendiri, ya enggak? Nah, itu termasuk adik-adik generasi yang akan datang, ya. Kamu juga sekali-kali harus bisa bagaimana nanam padi, ya enggak? Ya, gitu. Emang Bu, ntar sekali-kali kalau ini musim nanam ya, ajak anak-anak ini. Gitu, ya enggak? Nah, jadi kan ntar kan ada situ ada rombongan namanya odong-odong, ya. Itu tahu seperti begitu orang tua teh memperjuangkan adik-adik itu. Apa aja dilakukan, ya. Makanya adik-adik itu jangan lupa, jangan menghilangkan, ya. Gitu jasa kedua orang tua, ya. Gitu. Adik-adik kalau pengen sukses selalu minta doa orang tua, ya. Tidak ada yang namanya hidup di dunia ini yang durhaka kepada orang tua mendapatkan kesuksesan. Tidak ada, ya. Yang sukses itu tentunya membutuhkan doa yang paling utama kedua orang tua, ya nggak? Ya gitu. Adik-adik masih ada orang tuanya, ya terus baiki orang tua, ya. Harus seling, ya minta doa. Itu kalau bahasa Sundanya ulah joledar, ngerti ya? Rasa kasih sayang orang tua itu ketika anaknya tidak joledar, tidak melupakan, benar gak? Gitu, ya itu. Dan adik-adik juga jangan sekali-kali berbohong kepada orang tua, benar gak? Ya, berbohong satu kali aja ke orang tua itu dosanya berlipat ganda, ya gak?
Nah, karena yang menentukan keberhasilan itu kedua orang tua. Benar nggak? Nah, itu ya. Oke? Siap, Pak. Mau di sini dulu, mau ke sana? Ada yang nanya, Pak. Joledar tuh apa? Jolodar itu jadi melupakan, ya, melupakan jasa orang tua, gitu. Kan tidak sedikit sekarang banyak, iya nggak, gitu. Karena apa? Faktor dengan alasan jauh, padahal mah nggak bisa begitu. Nah, itu ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebenarnya namanya tuh TJK atau TKJ sih? TKJ PAM ya. TKJ PAM itu ya Terus Karawang Junaidi Budak Angon. Kamu budak Angon. Apalagi? Nama budak Angon itu yang orang yang sering yang memelihara hewan-hewanan. Salah satunya tadi sapi, kerbau, ya nggak? Nah, gitu budak Angon itu yang memberikan makan kepada hewan-hewan tadi, ya. Itu makanya di sini banyak ular tidak pernah dimatikan karena ular juga ada fungsinya untuk membasmi hama tikus. Dari ini. Itu ya. Hah? Ya makanan orang ada gitu. Dulu ada elang di sana tuh. Ya, cuma sekarang lagi apa ya? Mabung itu bulunya itu pada lepas, nggak bisa terbang. Kalau kemarin mah bisa terbang, ada burung piit langsung dikejar gitu ya. Semua ada fungsinya ya. Salah satunya tadi ular ya. Itu ular itu adalah apa? Membasmi hama. Salah satunya tikus ya. Terus ada lagi care, tahu nggak care? Hah? Lawan sih care itu cep. Hah? Cep. Musang ya. Itu pun sama, makanannya daging. Ya salah satunya tadi tikus ya. Gitu. Iya, pemakan hama. Makanya ya tadi kalau ada ular apa ya jangan dibunuh karena dia itu punya fungsinya ya, bisa membantu salah satunya tadi pertanian itu. Ya nggak? Ini ularnya ular berbisa atau gimana Pak di sini Pak? Ada ya, ular kobra ada. Ya. Itu petani sini aman Pak? Aman, nggak pernah gitu ya. Gitu. Karena kalau ada gesekan gitu ularnya pasti kabur Pak ya. Pasti kabur. Kalau ular yang penting tadi jangan diganggu. Kalau diganggu, Lebih baik kita menghindar. Kalau lihat ular di sana jangan diganggu, jangan mau dipukul, jangan. Kalau mau dipukul itu dia kalau ngelawan. Ya nggak? Lebih baik menghindar gitu. Azam ya. tuh. Jangan sampai gini. Ular beneran dimatikan, ularan dibeli. Kamu tuh ya. Iya, ayo. Ular tangga. Ya enggak. Itu nggak boleh itu ya. Itu. Mau sini dulu apa ke sana? Diri mau Mana? ujung Pak. Bohong Pak. Sudah. Udah tuh kata Bu Guru. Udah anak-anakku di jam 11. Udah, yuk. 11 kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak di sana. Ayo. Ini udah diperkenalkan belum domba? Sudah. Udah. Domba. Domba itu ada dua ya. Oh, domba tuh. Yang nggak ada telinganya itu adalah domba Garut. Ya. Ya. Yang ada telinganya ya itu adalah ya domba Parahyangan. Itu domba Parahyangan itu adalah kawinan silang. Ya. Bisa saja perempuannya domba Garut ya. Ininya lokal jantannya atau berbalik jantannya Garut perempuannya lokal jadilah domba Parahyangan Blasteran gitu. ya, ada telinganya tapi kecil itu ya. Kalau yang besar telinganya itu adalah domba lokal itu ya. Jadi dibedakannya dari Telinga ya. Dan tanduk biasanya kalau domba Garut itu tanduknya gede. Yang buat domba kuring. Iya, buat tanduk. Ya. Domba-domba kuring. Pak ada yang mau nyanyi domba-domba kuring katanya tuh. Ayo sok nyanyi coba ayo. Emang hafal? Emang hafal aja domba Udah kuring. cukup. Udah, Di cukup. sini dulu istirahat dulu. Sini.
Oke, bukannya. Tulis Junaidi ya. Apa di sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas deh. Awas deh. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Saya pemilik kandang TKJ PAM merasa bangga dengan kehadiran anak-anak dari SD Mentari Ilmu ya, kelas 6 ya, bersama ibu-ibunya ya. Ini dalam rangka apa? Pengenalan hewan-hewan yang dipelihara di TKJ PAM. Ini karena pelajaran sangat penting, karena ya anak-anak zaman sekarang itu hampir rata-rata itu tidak tahu ya nama-nama hewan. Contohnya ada sapi ya, sapi aja ya enggak, padahal sapi itu banyak jenisnya. Salah satunya itu di sini kan ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada kambing, ada kuda ya, dan yang lain-lain. Ini mudah-mudahan dengan kunjungan adik-adik dari sini ya, harapan saya sebagai pemilik kandang TKJ PAM ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk adik-adik ya. Pokoknya adik-adik tetap semangat, oke? Pokoknya harus semangat ya, tapi jangan lupa, jangan melupakan ya, selalu kita minta doa kepada kedua orang tua, oke? Oke ya, coba barudak.